Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena hari ini kita akan kedatangan narasumber nih yang sangat istimewa. Kira-kira siapa nih narasumber kita kali ini? Sebelum aku jelasin tentang narasumbernya, aku mau kasih tahu dulu kalau tema yang kita angkat pada wawancara kali ini itu adalah perjalanan karir tokoh untuk bisa memotivasi mahasiswa, khususnya mahasiswa PBSI. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang sastrawan, penulis novel, dan juga pembicara dalam diskusi sastra. Nah, karya-karyanya ini sudah warawiri pada usianya yang ke-18 tahun. Beliau sudah menerbitkan 26 buku dengan berbagai genre. Nah, beliau juga pernah menerima penghargaan sastra untuk karyanya yang berjudul Anak Arloji dari Badan Bahasa pada tahun 2013. Wah, banyak banget sekali ya penghargaannya. Kira-kira siapa sih beliau itu? Siapa ya? Mungkin langsung saja Bapak Kurnia Effendi. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Kurnia Effendi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi. Teman-teman bisa datang nggak kesasar ya. Gimana nih Pak kesibukannya di masa pandemi? Ya relatif di rumah terus hampir 2 tahun ya kita di rumah. Ya makanya kita pakai seperti ini. Mungkin kita Terus apa namanya? Justru menurut pengalaman saya dan teman-teman itu di masa pandemi malah produktif ya. lebih produktif Lebih ya, Pak, ya? produktif. Jadi kalau dulu kebanyakan bertemu, bahkan mungkin beranjak dari satu jarak yang jauh ya antar kota kalau mau diskusi. Sekarang banyak bekerja di rumah. Nah itu malah tawarannya untuk antologi-antologinya seperti itu tadi, nanti bisa dilihat perbandingan tahun demi tahun saya melakukan berkarya ya gitu. Ya alhamdulillah. Ide-ide lebih banyak didapatkan ya, Pak? Sebenarnya ide itu ternyata bisa di mana saja ya. Ketika di rumah saja tidak kehilangan ide, saya kira gitu. Oh ya Pak, buat awal-awal nih Pak, mungkin saya mau minta tanggapan Bapak dulu sih. Kan banyak nih teman-teman di luar sana yang sudah berkarya tapi di media sosial doang nih Pak, kayak membuat puisi di media sosial, terus membuat bahkan novel juga ada yang buat di Wattpad. Nah tapi tuh mereka nggak berani ngebukuin, kayak nggak berani ngirim ke penerbit tuh pakai masih malu, nggak percaya diri lah. Kira-kira tanggapan Bapak gimana nih Pak terkait hal tersebut? Pertama sih kita tidak bisa menghindari teknologi kan itu ya. Artinya bahkan orang-orang yang seusia saya, Pak Sam gitu, mau tidak mau harus berdamai dengan teknologi yang baru. Kita nggak bisa menolak kemajuan, dan karena semua akan beralih ke sana ya perlahan-lahan gitu. Mau tidak mau kita harus belajar. Anak muda udah tentu lebih dulu ya mempelajari itu. Nah kami yang generasi 60, 70, 80-an ini mau tidak mau belajar kepada anaknya, kepada teman-teman yang sudah lebih dulu pintar ya, untuk bisa masuk ke dunia itu. Nah, sementara ini ada dua dunia yang memang berbeda. Anak-anak muda kan merasa bahwa dulunya ya awalnya mungkin menulis setiap kali mengirim ke media massa tidak langsung lolos ya, tertolak, terus apa syaratnya apalah gitu. Mungkin karena mereka juga menulis tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai barangkali. Mungkin bisa saja kurang membaca, pokoknya kepingin jadi penyair itu bikin puisi seperti ini, jadi cerpenis bikin cerpen seperti ini. Nah begitu dibuka media sosial, baik itu dulu mungkin mulai dari blog ya, blog. kemudian sekarang ada Facebook mulai dari 2005-2009 lah itu gencarnya. Kemudian ada lagi platform ya. Itu. Nah, begitu mereka tidak memiliki filter, redaktur, kurator atau mungkin editor gitu, mengirim sebebas mereka, nggak masalah rupanya. Karena gini, beberapa teman nulisnya bagus di situ bagus, dan kita terkejut juga lah. Melihat kawan-kawan ini bisa ada yang menulis bagus, ada yang, dan bakat-bakat itu muncul
tanpa harus dihambat, maksudnya gitu. Karena gini, media massa itu kan seminggu sekali ya, jumlahnya terbatas di setiap kota. Mungkin kota besar saja mungkin ada 4 sampai 6 media massa, yang lain nggak ada. Kemudian belum tentu semua media massa memberikan halaman sastra ya kan. Jadi itu jalan keluar menurut saya, solusi yang baik. Nah, kalau tidak berani dibukukan, saya kira sekarang sudah berbeda. Sekarang banyak kok berani itu. Kayak apa namanya, kumpulan nostalgia, kemudian patah hati, ada lagi apa itu, impian, saiki, apa itu saiki apa? Nah itu itu dari teman-teman yang tadinya mengisi itu kan dari Instagram itu lomba itu di Instagram, kemudian pada ikut, kemudian yang lolos dari juri ada 100 puisi misalnya yang terpilih dikumpulkan menjadi itu. Nah dari situ mereka kemudian berani. Sekarang banyak kok penerbit yang mengakomodasi teman-teman yang ingin menerbitkan buku dengan jumlah yang kalau dulu istilahnya POD ya, print on demand ya, dicetak sesuai dengan kebutuhan atau permintaan atau pesanan. Semacam itu dilakukan. Jadi mau 50 eksemplar, mau 100 eksemplar, mau berapa itu ada mungkin ya sistem cetak yang lebih mahal sedikit, tapi intinya bisa gitu. Saya kira itu solusi menurut aku. Berarti potensi-potensi generasi muda dalam berpuisi itu lumayan besar ya Pak ya? Oh iya, tiap hari lahir penyair. Betul. tiap minggu lahir cerpen sudah. Karena banyak komunitas grup literasi di Facebook atau di saya juga Instagram. pernah ikutan sih Pak Yang di Facebook waktu itu. Namanya grup Lintang Sastra Jawa. Oh lah, emang orang Jawa? Bukan. Oh bukan. Saya orang Jakarta. Oke. Tapi sempat ikut karena suatu lomba gitu. Dan lumayan positif sih, lumayan positif. Iya, saya kira bukan musuh yang dikhawatirkan, justru yang mengkhawatirkan ini orang-orang tua seperti kami yang gaptek ya, khawatir lama-lama nggak ada yang baca nanti. Dan media massanya juga habis satu persatu sudah menghilangkan halaman sastra. Berarti jatuhnya proses peralihan ya Pak ya, dari kita yang tadinya media massa segala macam sekarang sudah bisa di mana aja diaksesnya ya Pak. Betul. Nah itu juga kalau saya nih ya kebetulan kan mengalami 3 zaman, mulai dengan mesin ketik ya toh, dulu kemudian komputer tapi masih ya pakai email, sekarang malah nulisnya dari HP dengan aplikasi-aplikasi yang luar biasa, bisa gitu. Nah, kalau Bapak sendiri nih gimana sih awalnya memutuskan gitu untuk berkecimpung di dalam dunia kepenyairan? Keputusan itu tidak pernah ada sih ya, karena lamsam saja. Waktu kelas 4 SD saya sudah senang mengarang dan bahkan sempat berdebat dengan guru SD kelas 4 waktu itu karena dianggap POV saya salah. Misalnya kadang-kadang menulis dengan saya, kadang-kadang dengan kami gitu kan. Saya bilang bahwa kalau saya sedang melakukan sendirian itu kan pasti menggunakan saya, tapi begitu saya pergi dengan nenek, dengan adik, dengan sepupu kemana gitu kan saya menyebutnya kami gitu kan ya, tapi tidak sampai jadi permusuhan. Jadi pada saat itu saya rasa apakah itu bibit-bibit ya saya kira saya nggak tahu, tapi waktu SMP kelas 1 saya ditunjuk oleh guru bahasa Indonesia untuk mewakili kelas ikut lomba deklamasi. Dulu deklamasi bukan putri reading, deklamasi jadi harus menghafalkan. Nah, saya membaca puisi karya Toto Sudarso Bahtiar, Pahlawan Tak Dikenal. Itu acara 17-an. Saya juara 1. Nah, itu rasanya dari situ kecintaan dimulai. Itu perjumpaan pertama Pak, langsung juara 1 atau iya. Ya kan pasti ada juara 1 ya kan dalam satu itu. Mungkin juga semua kelas juga itu adalah pengalaman pertama mungkin gitu. Nah, waktu STM, dari SMP ke STM, nah itu saya mencoba dari kartolosis itu saya mengetik gitu, menulis cerpen untuk majalah Gadis, kemudian puisi untuk majalah Aktuil, sudah nggak ada sekarang. Kemudian Sinar Harapan, waktu itu ada kolom Sinar Remaja, puisi untuk remaja.
masih remaja kan, 17-18 tahun. Nah itu dimuat, tiga-tiganya dimuat. Jadi semua kiriman pertama dimuat. Itu yang membuat saya berbesar hati bahwa rasanya ini jalan yang harus saya tempuh gitu. Bukan berarti saya akan masuk ke perguruan tinggi terus fakultas sastra, bukan, tapi ini adalah hobi yang harus saya tekuni gitu. Nah dari situ saya gemar untuk bukan mempercepat sih, tapi apa ya, menguji diri, menantang kemampuan gitu ya, mengikuti lomba, banyak lomba, ada puluhan lomba, dapat 30 penghargaan, saya dapat 8 diantaranya juara pertama. Gitu. Dari situ sampai kemudian saya disebut sebagai Kurnia Effendi adalah cerpenis spesialis sayembara. Kemudian berikutnya penulis spesial pesanan. Karena gitu kan, orang-orang sudah melihat banyak menang di mana-mana. Kalau ada majalah yang baru, kepingin ada cerpen saya, jadi pesan redaksinya pesan. Ya begitu ceritanya. Jadi tidak memutuskan, tetapi terbawa arus, tahu-tahu sudah menjadi penulis. Iya, padahal kalau pendidikan yang saya baca tuh nggak ada kesastraan-sastraannya gitu. Nggak ada, saya di STM kan teknik ya, jurusan bangunan gedung. Terus begitu itu sampai kerja 3 tahun di biro arsitek sebagai drafter gitu ya. Kemudian pengen kuliahnya ke Bandung ya, saya ambil ITB, ambil jurusan seni rupa, terus desain interior. Terus tahun 91 itu lulus, menikah, kemudian pindah ke Jakarta, kerja di konsultan, di kontraktor gitu ya, seperti biasa. Tahun 96 saya kerja di Suzuki otomotif sampai 2015 pensiun kemarin. Jadi apa hubungannya dengan menulis? Makanya jangan khawatir lah kalau teman-teman kalian ini, aduh saya kan jurusan kehutanan, saya jurusan kedokteran, udahlah nulis itu semua orang bisa. Gitu. Berarti Bapak nih awalnya justru dari baca puisi terlebih dahulu ya Pak ya? Baca puisi, tapi akhirnya kalau dipikir-pikir, mungkin karena nenek saya pendongeng. Oh, nenek pendongeng. Nenek saya seorang pendongeng, jadi ya sastra lisan toh, pendongeng. Kerennya sastra lisan. Saya kemudian merekam dongeng-dongeng itu menjadi bekal mungkin ya, bekal. Oh, cara bertutur itu seperti itu, telling, ya kan, storytelling. Nah kemudian saya menulis, berarti sastra tulis ya, sastra lisan beralih ke sastra tulisan. Nah saya banyak menggunakan showing gitu, bukan telling lagi tapi showing gitu. Itu rasanya. Jadi ada pembekalan dari dua arah, yang keberanian tampil di panggung untuk membaca puisi ditambah dengan kenangan masa kecil oleh nenek itu. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat dibicarakan kalau misalkan akhirnya tertarik untuk menulis ya Pak ya. Karya pertama nih Pak yang akhirnya dimuat dalam sebuah buku itu boleh tahu nggak sih Pak judulnya apa atau bentuk apa? Kalau cerpen? Buku ya, buku pertama kumpulan cerpen saya itu judulnya Senapan Cinta, itu tahun 2004. Justru itu karena diingatkan oleh Joni Aryadinata. Joni Aryadinata itu redaktur Horizon ya. Redaktur Horizon waktu itu kantornya di Rawamangun, kan dia dipimpin Pak Taufik Ismail. Mereka lagi ngobrol nih, si Joni Aryadinata dengan Binhat Nur Rahmat, juga penyair ya. Ya sekarang tinggal di Jombang. Nah, itu ngobrol-ngobrol mungkin sampai pada satu saat bahwa Kurnia itu kan cerpennya sudah banyak gitu kan. Ada 50 lebih, kenapa nggak dibukukan gitu. Nelpon saya. Kang nggak kepengin membukukan itu cerpen-cerpenmu? Oh boleh. Kok baru kepikir ya, saya bilang gitu kan, berpikir. Terus akhirnya saya kirimkan sekitar 30-an cerpen ke Joni Aryadinata. Waktu itu saking lamanya sampai 1 tahun, dari tahun 2003 ya, kalau 2004 lah gitu. 2003 saya kirimkan 1 tahun, nggak ada kabar. Kemudian ada tawaran dari Metafor Publishing melalui Sitok Srengenge. Sitok Srengenge waktu itu jadi editor di Metafor Publishing milik Richard Oh. Richard Oh dulu punya toko buku besar sekali kayak
toko buku dan kafe itu rasanya baru pertama itu Richard waktu itu. Terus oke, saya ngomong sama Mas Joni, Mas, aku bagaimana kalau aku pindahin karena biar segera terbit. Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi alihkan ke Sito. Sitonya keluar dari metafora visi, keluar lagi proses itu. Terus ini tarik-tarikan karena desain di metafora ada Sisi Arsianti namanya, itu editor juga. Nggak bisa dong dibawa sama Sito, ini harus terbit oleh metafora. Hanya dibagi dua. 30 cerpen itu dibagi dua, 15. Yang satu Senapan Cinta, yang satu Bercinta di Bawah Bulan. Itu ceritanya. Jadi tahun 2004 bulan April terbit Senapan Cinta, bulan Mei-nya terbit Bercinta di Bawah Bulan. Itu cerpen-cerpen yang sudah dimuat di media massa, koran, ada Kompas, ada Femina, di koran Tempo, Media Indonesia. Itu kalau jadi buku. Jadi pertama ya 30 cerpen langsung ya kalau dari jadi buku. Senapan Cinta. Cuma tahun 97 saya pernah membuat kumpulan puisi karena ada pertemuan sastrawan Nusantara kalau tidak salah, itu namanya ya saya lupa pertemuannya apa. Itu di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Nah saya hanya kepingin punya buku supaya bisa tukar-tukaran sama penyair lain. Penyair lainnya. Itu tahun 97. Itu buku yang pertama, puisi. Nih Pak, dalam berkarya kan pasti udah melewati banyak perjalanan nih Pak. Ada nggak sih satu momen yang menurut Bapak tuh paling berkesan gitu? Paling berkesan ya sebenarnya banyak, tapi kalau kejuaraan saya di Majalah Gadis tahun 1988 itu mungkin sangat berkesan karena saya dihantui oleh dua kalimat. Pertama, jadi kan orang menulis ada ide terus apa, kalau ini dua kalimat yang kemudian saya jadikan opening dari cerpen itu. Begini, 3 hari yang lalu aku menerima fotomu close up dan berwarna. Tahun 88 itu masih foto close up. Close up dan berwarna. Tadi pagi ku terima telegram dari ibumu yang mengabarkan bahwa engkau meninggal dunia. Itu semingguan mengganggu terus ya. Waktu itu saya masih udah kuliah ya. Saya berteman dengan Acep Jamnur, Sony Farid Maulana, ya, teman-teman penyair di Bandung. Saya ngomong sama Acep, Cep, aku kok terganggu oleh 2 kalimat itu. Wah, itu harus jadi cerpen, kata dia gitu. Itu harus jadi cerpen. Oke, sekarang aku minta pendapatmu, aku bilang gitu. Ada bikin judul nih, karena saya kolektor judul sebenarnya. Kenangan Sepanjang Braga atau Catatan Sepanjang Braga, judulnya gitu. Terus kata Acep ini sambil boncengan naik motor, hapus aja itu kata pertamanya gitu. Jadi Sepanjang Braga aja, itu lebih misterius, enigmatik, dan berteka-teki lah. Oke. Terus itu saya menulis untuk 8 halaman itu menghabiskan sampai 100 lembar mungkin ya. Dulu kan diketik ya. 100 lembar HVS karena salah buang gitu kan. Sampai 10 halaman, padahal 8 halaman gimana? Disingkat lagi, coret-coret, di tip X apa gitu terus gitu sampai selesai persis ya, di terakhir saya kirim. Nah, itu juara 1. Saya tahun 89-nya ketemu dengan salah satu jurinya, Ibu Belinda Gunawan. Saya nanya di Jakarta, waktu itu ada pertemuan pengarang di Majalah Gadis. Apa sih yang membuat saya menang, Mbak? Aku bilang itu. Gayamu, katanya. Gaya menulismu itu kan idenya. Jadi saya bikin cerita yang tokoh utamanya saya bunuh di kalimat kedua. Itu berkesan ya. Tapi kesan banyak yang mengesankan dalam hidup kepenulisan saya. Itu yang paling berkesan ya Pak? Iya, karena itu kan relatif lebih awal ya. Oh iya Pak, mau tanya sih. Tadi kan sempat dibahas yang membuat Bapak menang kan gaya bahasa ya. Kira-kira ada nggak sih penyair yang mempengaruhi gaya Bapak dalam menulis? Kalau penyair yang sangat saya sukai sampai sekarang ya, itu memang ada 2 ya, Gunawan Muhammad dan Acep Jamnur. Setiap kali saya buntu menulis, setiap saya semangatnya lagi down gitu ya, atau
dipaksa sesuatu tetapi belum dapat ide, itu saya ambil buku itu, buku kumpulan puisinya apa Gunawan Muhammad. Baru baca 1-2 puisi gitu, udah kepengen nulis gitu. Asep Zamzam Nur itu saya sukai sejak dia di ITB, kan kakak kelas dia. Saya temukan puisinya di koran gitu, monolog interior. Ih, keren banget ini. Maksudnya biasanya sederhana ininya kan, majas-majasnya nggak terlalu rumit gitu, tapi asik banget ini gitu. Sampai sekarang cukup lengkap saya buku Gunawan maupun Asep Zamzam. Ya, kalau mau tahu Pak, Bapak berarti aktif dalam kepenulisan ini udah berapa lama nih Pak? Kalau ngomong dari 78 mulai dimuat yang pertama kali ya. 78 berapa ya? 78 ke 2000 aja 22 ya. 22 tambah 21 43 tahun. 43 tahun. Saya penasaran nih Pak, setelah 43 tahun berkarya ya Pak, ada nggak sih Pak, khususnya puisi nih Pak, puisi yang menurut Bapak tuh berhasil di mata Bapak, puisi bikinan Bapak yang menurut Bapak berhasil, kira-kira ada nggak Pak? Ada, judulnya Andai, itu tahun 84 malah saya bikin, tahun 84, artinya juga sudah cukup lama ya. Sama yang terakhir yang juara, jadi ini sama-sama juara 1. Yang Andai itu juara 1 di majalah Gadis tahun 84, itu bercerita tentang ibu. Jadi begini, umur 12 saya sudah ditinggal ayah meninggal, saya umur 12. Jadi figur dari umur 12 ya, 13 lah sampai saya menikah usia 30 gitu, itu figur ibu yang ada di kepala. Jadi berdiskusi, minta pertimbangan dengan ibu lah gitu. Sosok yang menjadi panutan ya ibu gitu. Cara berpikirnya itu ibu. Baru menemukan bapak kan bapak mertua. Setelah menikah terus ada bapak mertua. Bapak tuh seperti ini gitu. Kemudian andai itu kan kemudian banyak dikutip sama orang karena andai Tuhan mengizinkan ingin kusulam matahari emas menjadi kain tenun ibuku yang koyak oleh masa kanak-kanakku, itu bait pertamanya gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ini baru tahun 2001 juara 1 juga di prestasi kita itu puisi judulnya Kenali Sekali Lagi Rumahmu. Kenali Sekali Lagi Rumahmu. Jadi ketika kita sudah ini kadang-kadang peran anak, peran istri, peran isi rumah itu sudah asing bagi kita karena kan udah ketemu banyak orang, ketemu pengalaman banyak ini. Kadang-kadang lebih asik di luar gitu. Nah itu ya saya heran kok menemui itu kemudian menjadi juara pertama pula kan di bulan Juli yang lalu. Itu saya kira. Mau nanya sih Pak, apa sih hal-hal yang ngebikin puisi-puisi tadi kayak aku ingin itu andai itu menjadi suatu yang berhasil di mata Bapak? Hal-hal apa yang jadi pertimbangan ya Bapak? Mungkin karena menulisnya pada saat perasaan kangen sama ibu, perasaan, jadi semua yang berkesan tentu yang muncul dari hati. Kan beda sebenarnya. Ayo bikinkan puisi tentang Hari Pahlawan. Saya mencari referensi kan. Ini supaya yang berbeda dengan yang lain. Itu kan teknik dan intelektual yang muncul. Teknik dan intelektual. Kalau itu enggak. Jadi munculnya majas-majas itu karena membayangkan seseorang yang kita cintai. Nah, itu berbeda. Berarti langsung dari perasaan ya Pak ya? Iya. Mungkin lebih menyentuh. Dan lebih enak seperti itu. Ketika saya menulis puisi saya kan pernah ke Belanda 2 bulan. Itu dalam 2 bulan saya menulis 102 puisi. Dan kemudian 73 diantaranya masuk ke buku Mencari Raden Saleh. Dan itu menang juga di tahun 2019 ya dari Perpustakaan Nasional RI di bidang puisi ya, menang dapat ini ya kalau nggak salah. Oh ini penghargaannya. Nah itu kalau itu mengambil suasana. Kalau kata Hasan Aspahani, ayo membuat puisi wisata atau puisi itu, tapi bukan
bukan puisi apa ya istilahnya, mau nulisnya puisi di suatu tempat dimanapun Anda berada gitu, tapi jangan jadi puisi piknik. Nah itu puisi piknik itu puisi yang mungkin hanya indera permukaan ya, tidak melibatkan hati dengan itu gitu. Nah itu biasanya begitu, ketika kita menulis suatu tempat yang berbeda itu membuat kita bergairah. Kecuali kalau bahkan penjara ya, misalnya ini amit-amit sih, kayak Bung Karno di penjara, Tan Malaka di penjara, Bung Hatta itu kan nulisnya jadi gimana, berkobar-kobar. Ahok ya, Ahok kemarin juga nulis panjang, ada bukunya, buku Ahok. Dari karya Bapak nih yang udah banyak banget, saya mau tahu nih kiat-kiat Bapak buat orang-orang yang udah punya karya gitu, tapi dia nggak percaya diri sama karyanya gitu, jadi nggak mau nerbitin buku, jadi nggak percaya diri banget gitu. Kiat-kiatnya supaya percaya diri sama karya yang udah dibuat. Sebenarnya begini, menulis itu kan dasarnya dorongan dari hati ya. Kalau kata Eka Budianta kan itu dibicarakan juga oleh banyak orang, tapi waktu itu saya mendengar dari Eka Budianta bahwa kalau kita menulis dari hati akan diterima oleh pembacanya dari hati juga gitu, akan mengharukan, misalnya mengharukan rasa cinta, akan menggambarkan rasa cinta gitu. Nah, saya kira pertama harus banyak membaca supaya bahwa menulis itu tekniknya banyak, mulai dari sudut pandang ya, cara bercerita, mau kilas balik, linier, mau zigzag, atau mau dengan berbingkai, mau dengan prosaik, model gini puitis ya, ada kan yang puitis itu bisa menjadi referensi bagi kita. Kita mungkin di awal-awal menjadi epigon seseorang boleh, kalau kita menggemari Budi Dharma, kita menggemari Arswendo, kita menggemari Seno Gumira, boleh sedikit ke sana gitu. Tapi lama-lama nanti kita akan memiliki jati diri. Kalau nggak percaya diri itu harus dimulai dari dicoba sih. Nggak mungkin kan kita langsung percaya diri gitu. Harus ada gini misalnya, ayo siapa yang berani menyeberangi ini, sungai penuh buaya, ayo siapa yang berani menyeberangi ini. Nggak ada yang berani, tiba-tiba jebur, ada yang saking dikejar buaya sampai sana berhasil gitu, tepuk tangan semua gitu kan. Wah hebat kalian ini. Enggak, aku nggak hebat, aku ada yang dorong tadi. Misalnya ada yang dorong, jorokin. Nah kan sama, saya waktu kelas 1 SMP ada yang jorokin tuh, guru bahasa Indonesia. Kamu mewakili kelas ya, gitu. Aduh gimana ya gitu. Ya udah, saya menghafal ini ternyata bisa gitu. Nah itu ada yang harus begitu, ada yang harus dicemplungin. Jadi artinya apa? Yang tidak percaya diri itu mungkin memerlukan satu orang teman yang udah kamu keren, ayo, seperti itu. Nah, pemantik ya Pak ya. Betul. Pemantik, pemicu, pendorong gitu ya. Walaupun awalnya kamu menjerumuskan, tapi begitu ada yang apresiasi misalnya, kan tidak semuanya mengejek mungkin ya, bagus loh kamu, minimal soal keberanian, soal apa gitu. Nah dia akan meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri gitu. Oke. Mungkin ini terakhir sih Pak, pertanyaan dari saya terakhir nih. Belum apa-apa udah berakhir. Iya. mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sih Pak. Ada nggak sih kesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang ingin memulai berkecimpung di dunia penyairan? Ada nggak sih Pak kesan-pesannya untuk mencoba lebih berani kah atau bagaimana? Dipersilakan. Ya bagi saya kalau mengacu kepada pengalaman saya, menulis itu kan kayak panggilan pada akhirnya ya, kayak panggilan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau panggilan, dia seorang pilot pun akan menulis gitu, maksud saya gitu. Pertama, kalau kita ingin wangi, ya bergaul dengan pedagang parfum, ya kan. Artinya bergaullah dengan teman-teman penulis gitu. Mungkin merasa, aduh aku apa sih recehan, aku remahan rengginang gitu, masa nggak apa-apa, karena saya pernah dinasehati oleh tapi di kantor ini ya, pilihlah teman makan siang yang tepat. Tapi ada yang bilang juga bahwa
tidak ada makan siang yang gratis, ya kan gitu kan. Bukan berarti kita ngajak orang yang tepat kemudian kita bayarin gitu ya, supaya nggak gratis kemudian dia akan memberikan ini. Tapi minimal begini, kalau kita, ini saya ingat juga waktu dulu masih kecil main badminton itu dengan orang yang nggak bisa, ya nggak bisa selamanya gitu. Begitu saya sama sepupu saya yang pintar gitu ya, mungkin dia kesel juga gitu. Tapi oh begini cara backhand, oh begini cara smash atau serpent. Nah, jadi teman-teman ini jangan yang baru mulai ya, misalnya pertama pasti membaca, karena gini, kita ini ibarat poci, diisi air kopi keluar kopi kan, diisi air putih keluar air putih. Kalau nggak diisi apa yang keluar kan gitu. Satu. Yang kedua, jangan malu bergaul dengan teman-teman yang memang ahli di bidang itu. Kalau saya ingin beternak belut, masa saya belajar kepada penjahit, kan nggak mungkin gitu ya. Yang ketiga itu tadi, memberanikan diri. Memberanikan diri melangkah. Istilahnya apa ya, kalau Budi Setiawan itu ngomong salam progresif. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besoknya saya harus ketemu orang yang lebih jago lagi. Jadi kalau ada diskusi, datangi, hadiri. Kalau nggak tahu tapi penasaran, itu tanya, gitu kan. Nanti setelah diskusi selesai, pas ngopi, deketin itu pembicara, gitu. Begitu saya kira. Oke, baik. Ada pertanyaan awal pertama? Apa pertanyaan terakhir juga? Mungkin tidak. Sudah selesai Pak. Oh, sudah Pertanyaannya. selesai. Oke. Ya, baik, terima kasih. Memang ini teman-teman ini mau bercita-cita sebagai apa sih? Selain menjadi guru ya. Nanti kan akan menjadi guru bahasa, tapi mungkin ada Saya sih pengennya jadi editor novel sih Pak. editor novel. Oke, itu bagus. Teman saya yang tinggal di tadi tempat itu, namanya Endah Sulwesi, itu editor. Yang tadi Pak. Iya, tadi itu mungkin nggak ditemuin ya, temunya sama ibunya ya. Iya. Endah Sulwesi namanya, itu editor di beberapa penerbitan. Dulu pernah bekerja di Serambi, kemudian pernah bekerja di Dolphin Publishing, kemudian pernah juga di Mizan. Oh, iya. Di Mizan. Tapi kemudian dia lebih bebas keluar, dia freelance, malah pegang KPG, Gramedia ya. Terus beberapa, terus Bentang Pustaka juga, Pangeran dari Timur, novel saya itu diedit sama dia, editornya. Dia cukup editor keren saya kira, karena seolah-olah dia lebih tinggi dari pengarang. Karena pengarang bisa luput loh soal logika. Kalau kata Hermawan Aksan itu, dia editor juga. Yang diperiksa oleh dia adalah logika kalimat, logika bahasa, terakhir adalah logika cerita. Ya kan, bisa aja ceritanya surrealis, bahasanya bagus, kalimatnya oke kan. Tapi surrealis juga ada logika. Logika apa? Logika sebab akibat, argumentasi, ya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau ini pengen jadi apa? Niat pengennya sih jadi penyair sih Pak. Penyair ya. Oh ya, penyair. Tapi lebih ke puisi sih sebenarnya. Nah, ya penyair kan puisi. Iya, penyair puisi. Kalau cerpenis kan cerpen, kalau novelis Pengarang ya. Ya kalau ingin jadi penyair ya ketemunya misalnya ya, kalau pas lagi ke Jogja atau Joko Pinurbo lagi ke sini, deketin ya kan. Ada Hasan Asfahani, baca buku-buku Sapardi, baca buku Gunawan Muhammad, Asep Samsam-Nur, banyak lah. Di sebelah sini nih puisi semua ini. Ada itu yang Jakarta Betawi ini ada Pak Sam, ya kan. Ada Afrizal Malna, beberapa buku di sini ya kan. Ada Wayan Jengki Sunarta, ada Warih Wisatsana, banyak. Kalau mau, maksudnya tinggal janjian kapan. Saya biasanya Sabtu, Minggu, kalau Sabtu jalan kaki saya kan pagi 5 kilo, terus baru melakukan hal-hal ya, menulis lah. Saya pada dasarnya menulis, membaca. Setelah pensiun ya, kalau dulu kan kerja kantoran aja produktif, masa sekarang enggak kan. Ikut lomba-lomba juga banyak lah. Banyak di IG kan, lomba iya, puisi, lumayan banyak iya, di IG. yang gratis, yang bayar, yang nobar nulis puisi bareng. Itu mendorong kita itu, mesin itu, kalau mesin cetak terutama, kalau diem itu ya, satu nggak dapat duit, yang kedua dia
karatan gitu, jadi harus terus. Gitu. Olinya yaitu membaca, ikut diskusi, ikut mendengarkan kalau ada webinar. Gitu. Mungkin sudah cukup sih untuk saya, Iya. Pak. Mungkin terima kasih nih untuk Bapak Kurnia Effendi Ya, buat sama-sama. Salam waktunya. ya buat Pak Sam. Iya, terima kasih udah menyempatkan waktunya nih buat kita semua di sini. Semoga sukses selalu ya Pak ya buat karya-karya selanjutnya. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita tutup dulu kali. Sehat aja ya. Ya, semoga kita sehat selalu. Oke. Karena sehat itu bagian dari semua kegiatan Betul. supaya bisa lancar. Oke, terima kasih semuanya untuk teman-temannya. Semuanya mungkin kita akhiri aja kali ya. Iya. Oke, baik. Sampai Sampai jumpa jumpa di di video video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih.